Tepat di hari pernikahan saya sendiri, di hadapan lebih dari 200 tamu undangan, saya diceramahi oleh calon kakak ipar yang memegang mikrofon, mengajari saya cara menjadi menantu. Dan hal yang paling mengejutkan saya bukanlah kata-kata itu, melainkan tepuk tangan seluruh keluarga calon suami yang mendukungnya seolah-olah itu adalah hal yang wajar. Momen itu, saya berdiri di atas panggung mengenakan gaun pengantin putih seharga hampir 20 juta rupiah, cincin kawin yang masih terasa asing di jari, namun rasanya seperti baru saja disiram sember air es di tengah teriknya Jakarta. Nama saya Anindita Wijaya, 29 tahun, seorang manajer HR di sebuah perusahaan multinasional dengan gaji lebih dari 35 juta rupiah per bulan. Saya bisa membeli mobil sendiri, mandiri secara finansial, dan hari ini seharusnya menjadi hari paling bahagia dalam hidup saya. Tapi tidak. Hari itu justru menjadi hari di mana saya sadar bahwa saya nyaris masuk ke dalam sebuah perangkap bernama pernikahan. Calon kakak ipar saya, Riana Hartono, mengenakan kebaya merah menyala, bibirnya tersenyum tapi matanya sedingin es. Memegang mikrofon dan berbicara seolah sedang memimpin rapat keluarga. Hari ini adalah hari bahagia adik saya, sekaligus hari di mana keluarga kami menyambut satu menantu baru. Tapi sebelum resmi melangkah masuk ke rumah ini, saya rasa Anindita perlu memahami beberapa aturan. Saya belum sempat bereaksi, beberapa kerabat di bawah sudah mulai mengangguk-angguk, sementara calon ibu mertua saya, Ibu Laksmi, tersenyum penuh kepuasan. Saya berdiri di samping Bagas, pria yang sebentar lagi akan saya panggil suami. Saya meliriknya, menunggu sebuah tatapan, sebuah genggaman tangan yang menenangkan. Tapi dia hanya berdiri diam. Bibirnya terkatup rapat. Matanya menghindar. Jantung saya seperti jatuh ke dasar perut. Pertama, Riana melanjutkan dengan suara yang jelas, sudah menjadi menantu di keluarga ini, harus tahu sopan santun, hormat mutlak pada mertua, tidak ada ceritanya membantah. Beberapa tepuk tangan sporadis terdengar. Saya mulai merasa sesak napas. Kedua, perempuan yang sudah bersuami harus mengutamakan keluarga suami, baru keluarga sendiri. Tidak ada cerita setiap minggu pulang ke rumah orang tua. Kali ini, tepuk tangan lebih riuh, diiringi beberapa tawa setuju. Saya meremas tangan saya erat-erat, kuku saya menancap ke telapak tangan tanpa terasa sakit. Ketiga, dia berhenti sejenak, menatap lurus ke arah saya. Gaji bulanan sebaiknya diserahkan pada ibu mertua untuk mengatur pengeluaran rumah tangga. Perempuan tidak baik pegang uang terlalu banyak. Kalimat itu seperti tamparan keras di wajah saya. Saya mendengar dengan jelas suara wow pelan dari bawah, lalu tepuk tangan gemuruh seolah mereka baru saja mendengar sebuah kebenaran mutlak. Ibu Laksmi mengangguk-angguk terus, tatapannya penuh arti. Saya menoleh ke Bagas, kali ini bukan lagi menunggu, tapi menuntut dengan tatapan mata. Kamu akan membiarkan ini terus berlanjut, tapi dia tetap diam. Keheningan itu terasa lebih menyakitkan dari hinaan manapun. Tiba-tiba, serangkaian kenangan yang selama ini sengaja saya abaikan melintas di benak saya. Saat-saat Riana ikut campur dalam urusan pribadi kami, pertanyaan-pertanyaan tidak sopan dari Ibu Laksmi tentang gaji dan tabungan saya, dan Bagas yang selalu hanya tersenyum canggung setiap kali saya merasa tidak nyaman. Saya selalu menghibur diri, berpikir itu hanya perbedaan generasi, bahwa setelah menikah, semuanya akan baik-baik saja. Tapi sekarang, berdiri di tengah panggung, di bawah sorot lampu yang menyilaukan, di depan ratusan pasang mata, saya baru sadar betapa naifnya saya. Keempat, Riana masih belum berhenti. Jadi menantu itu harus bangun pagi, siapkan sarapan untuk seluruh rumah. Di rumah ini tidak ada cerita bangun kesiangan jam 7 atau 8 pagi, ya, terdengar tawa keras, bahkan ada yang nyeletuk, betul itu. Telinga saya terasa berdengung, semua suara seperti terdistorsi. Saya tidak lagi mendengar jelas apa yang dia katakan, hanya melihat bibirnya yang terus bergerak, sementara kerumunan di bawah seperti sedang menonton sebuah pertunjukan menarik. Saya, pengantin wanita hari ini, justru menjadi tokoh utama dalam sebuah sesi pelatihan publik. Tangan saya mulai gemetar, tapi wajah saya berusaha tetap tenang. Saya bukan tipe orang yang mudah menangis di depan umum, apalagi tipe yang akan menunduk pasrah. Tapi saya butuh beberapa detik untuk benar-benar memahami posisi saya. Saya menarik napas dalam-dalam, mencoba menstabilkan detak jantung. Lampu panggung menyorot lurus ke mata,
membuat semua di depan saya sedikit kabur. Tapi saya masih bisa melihat dengan jelas wajah setiap orang. Calon ibu mertua yang penuh kemenangan, kakak ipar yang merasa menang, ayah mertua yang diam tapi sama sekali tidak menentang. Dan Bagas, pria yang telah saya cintai selama 3 tahun, masih berdiri di sana seperti penonton asing. Momen itu, saya mengerti. Masalahnya bukan pada aturan-aturan menjadi menantu itu, tapi pada fakta bahwa mereka semua menganggap itu benar. Dan yang lebih parah, pria yang akan saya nikahi juga berpikir begitu. Rasa dingin menjalar di punggung saya. Bukan karena takut, tapi karena saya baru saja terbangun dari mimpi. Saya teringat hari-hari awal mengenal Bagas, dia begitu lembut dan perhatian, selalu berkata akan membangun keluarga yang setara dan saling menghormati. Tapi semakin dekat hari pernikahan, dia semakin berubah. Atau mungkin, dia mulai menunjukkan wujud aslinya. Saya telah melihat tanda-tandanya, tapi saya memilih untuk mengabaikannya karena saya tidak mau percaya orang yang saya cintai begitu berbeda dari yang saya bayangkan. Dan kini, semua itu seperti film yang diputar cepat di kepala saya, berujung pada momen ini, di mana saya berdiri di atas panggung dengan gaun pengantin, tapi merasa seperti orang asing di pernikahan saya sendiri. Riana akhirnya berhenti, menutup pidatonya dengan sebuah kalimat, "Asalkan kamu bisa melakukan semua itu, kamu akan menjadi menantu yang baik di keluarga ini." Tepuk tangan membahana seperti guntur. Saya melihat ke bawah, melihat beberapa teman saya yang bengong, ada yang menggelengkan kepala, ada yang menatap saya penuh cemas. Orang tua saya duduk di meja yang agak jauh, wajah mereka terpana, tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Hati saya teriris melihat tatapan ibu yang cemas sekaligus tak berdaya. Saya tidak bisa membiarkan mereka menunduk karena saya. Saya tidak bisa masuk ke dalam keluarga yang sejak awal sudah meremehkan saya seperti ini. Sebuah senyum tipis terukir di bibir saya, bukan senyum bahagia, tapi senyum seseorang yang baru saja mengambil keputusan. Saya melangkah maju, dengan lembut mengulurkan tangan ke arah mikrofon yang baru saja diletakkan Riana. Suasana hening seketika. Saya bisa mendengar detak jantung saya sendiri, tapi anehnya, saya tidak lagi gemetar. Saya mengangkat kepala, menatap lurus ke kerumunan, lalu menoleh untuk menatap Bagas untuk terakhir kalinya. "Apakah kamu setuju dengan semua yang dikatakan Bakmu barusan?" tanya saya. Suara saya begitu tenang sampai saya sendiri terkejut. Bagas tercekat sejenak, lalu mengangguk, sangat pelan. Hanya satu anggukan itu, tapi cukup untuk memutus segalanya di antara kami. Saya balas mengangguk seolah sudah paham, dan di saat itu, saya tahu satu hal pasti. Pernikahan ini tidak akan bisa berlanjut seperti yang direncanakan. Saya masih ingat betul hari-hari sebelum pernikahan ketika retakan-retakan itu mulai muncul, yang saat itu sengaja tidak saya hadapi. Jika upacara hari ini adalah tamparan keras yang membuat saya sadar sepenuhnya, maka apa yang terjadi sebelumnya adalah tamparan-tamparan kecil, cukup sakit tapi belum cukup untuk membuat saya berbalik arah. Saya berpacaran dengan Bagas selama 3 tahun, waktu yang tidak terlalu lama tapi cukup untuk saling mengenal. Setidaknya, begitu pikir saya dulu. Bagas di mata saya saat itu adalah pria yang kalem, perhatian, tidak terlalu luar biasa, tapi cukup tulus. Dia wira swasta, penghasilannya tidak menentu tapi selalu bicara tentang masa depan, tentang membeli rumah, tentang memberikan saya hidup yang mapan. Saya percaya karena saya ingin percaya. Tapi semakin dekat hari pernikahan, saya semakin menyadari hal-hal kecil yang dulu saya abaikan, kini mulai terlihat jelas seperti noda tinta di atas kertas putih. Pertama kali saya merasa tidak nyaman adalah ketika Riana, kakak Bagas, mulai ikut campur terlalu dalam. Awalnya hanya pertanyaan-pertanyaan yang terkesan sepele. "Nanti setelah nikah mau tinggal di mana? Anindita bisa masak enggak? Gaji sebulan berapa?" Saya hanya tersenyum, menjawab dengan sopan, berpikir itu hanya perhatian biasa dari keluarga. Tapi lama-kelamaan, pertanyaan itu tidak lagi sederhana, melainkan membawa nuansa penyelidikan yang membuat saya risih. Suatu kali saat saya dan Bagas sedang makan malam bersama keluarganya, Riana tiba-tiba bertanya blak-blakan, "Gaji kamu pasti 30 jutaan ya? Jadi manajer, kan?" Saya sedikit terdiam. Bukan karena pertanyaannya, tapi karena caranya bicara seolah sedang menginventarisir aset saya. Belum sempat saya menjawab, Ibu Laksmi sudah menyahut, "Baguslah,
nanti jadi menantu bisa meringankan beban keluarga. Kalimat itu membuat saya tersenyum kaku, sementara Bagas hanya menunduk makan seolah tidak mendengar apa-apa. Saya menatapnya, menunggu satu kalimat pembelaan, tapi tidak ada. Setelah hari itu, saya mulai lebih waspada. Pertemuan keluarga menjadi lebih berat, tidak lagi senyaman dulu. Saya sadar setiap kali saya bicara, tatapan Riana selalu mengawasi, seolah menilai setiap kata dan gerak-gerik saya. Di lain waktu, saat kami membahas rencana untuk menyewa rumah sendiri setelah menikah, Riana langsung menentang. Ngapain sewa? Buang-buang uang. Tinggal saja sama bapak ibu, lebih ramai dan hemat. Saya belum sempat bicara, Ibu Laksmi sudah mengangguk. Betul itu, menantu pulang ke rumah suami ya harus tinggal sama mertua, masa tinggal sendiri. Saya menoleh ke Bagas, kali ini dengan tatapan yang jelas. Bagaimana menurutmu? Bagas diam beberapa detik, lalu berkata pelan, tinggal bareng sementara kan gak apa-apa, sayang. Sementara, frasa itu terdengar ringan, tapi saya tahu betul, sekali melangkah masuk, tidak akan ada yang namanya sementara sesederhana itu. Saya mulai merasa cemas, tapi masih mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya perbedaan pandangan. Hingga suatu hari, sekitar sebulan sebelum pernikahan, Bagas mengatakan sesuatu yang benar-benar membuat saya berpikir. Dia ragu-ragu, menghindari tatapan saya, lalu berkata, keluargaku berencana merenovasi lantai atas buat kamar kita nanti, tapi biayanya lumayan juga, sekitar 300 juta. Saya mengangguk, menunggunya melanjutkan. Dan, katanya lagi, kalau kamu bisa bantu sebagian, akan bagus sekali. Saya terdiam. Bukan karena saya tidak punya uang, saya punya cukup, bahkan lebih, tapi karena caranya bicara seolah itu adalah kewajiban. Saya bertanya balik, menurutmu, aku harus bantu berapa? Bagas tersenyum tipis, terserah kamu sih, tapi kalau bisa sekitar 200 juta, bagus. 200 juta rupiah. Angka yang tidak kecil, tapi yang membuat saya jengkel bukan jumlahnya, melainkan fakta bahwa itu diajukan seolah sebuah keharusan. Saya bertanya langsung, ini ide kamu, atau ide keluargamu? Bagas tidak langsung menjawab, hanya berkata, kan untuk masa depan kita juga. Jawaban mengambang itu sudah cukup bagi saya untuk mengerti. Malam itu saya berpikir lama. Saya bukan orang yang pelit, apalagi tidak mau berkorban untuk masa depan. Tapi saya butuh kejelasan dan rasa hormat. Saya bekerja keras bertahun-tahun untuk mendapatkan uang itu, dan saya tidak bisa dengan mudah memberikannya hanya karena sebuah permintaan yang samar. Saya memutuskan untuk tidak langsung menjawab, saya ingin mengamati lebih jauh. Tapi segalanya tidak berhenti di situ. Seminggu sebelum pernikahan, Riana mengirim saya sebuah file via WhatsApp dengan judul yang sangat jelas, Aturan Menjadi Menantu Keluarga Hartono. Saya membukanya, dan di dalamnya ada daftar panjang hal-hal yang harus saya patuhi. Bangun sebelum jam 5 pagi untuk menyiapkan sarapan, tidak boleh pulang ke rumah orang tua lebih dari 2 kali sebulan, setiap pengeluaran besar harus meminta izin ibu mertua, dan yang paling utama, gaji bulanan harus diserahkan kepada ibu mertua untuk dikelola, agar tidak boros. Saya membacanya dan merasa seperti sedang melihat kontrak kerja, bukan persiapan menuju pernikahan. Saya mengambil tangkapan layar dan mengirimkannya ke Bagas. Bagaimana menurutmu tentang ini? Bagas menjawab sangat cepat. Mbak Riana memang agak perfeksionis, jangan terlalu dipikirin. Ya. Saya membalas. Bagaimana bisa tidak dipikirkan kalau ini menyangkut langsung kehidupanku? Kali ini, dia diam. Keheningan yang familiar itu muncul lagi, dan saya mulai merasa lelah. Saya pernah berpikir cinta yang besar bisa mengatasi semua perbedaan. Tapi kini saya sadar, jika seorang pria tidak memihakmu sejak awal, dia tidak akan pernah melakukannya nanti. Puncaknya adalah 2 hari sebelum pernikahan. Ibu Laksmi memanggil saya untuk bicara 4 mata. Beliau memberikan saya selembar kertas, mengatakan itu adalah surat perjanjian pranikah, yang di dalamnya tertulis bahwa saya akan secara sukarela berkontribusi finansial untuk keluarga suami setelah menikah. Saya memegang kertas itu, membaca setiap baris, lalu mengangkat kepala, dan bertanya, Tante pikir, saya akan tanda tangan ini? Beliau tersenyum tipis, hanya untuk kejelasan saja, supaya nanti tidak ada salah paham. Saya menatap matanya lurus, untuk pertama kalinya tanpa menghindar. Kalau harus sejelas ini, saya rasa lebih baik kita berhenti sebelum terlambat.
Beliau tidak berkata apa-apa lagi, hanya menatap saya dengan tatapan tidak suka. Saya meninggalkan rumah mereka hari itu dengan perasaan berat. Di perjalanan pulang, saya bertanya pada diri sendiri, apa yang sedang saya lakukan, dan apa yang sebenarnya saya inginkan. Saya menimbang-nimbang banyak hal, bahkan sempat berpikir untuk membatalkan pernikahan. Tapi saya ragu karena terlalu banyak yang sudah disiapkan. Undangan sudah disebar, gedung sudah di-DP lebih dari 200 juta. Orang tua saya sudah mengabari kerabat dan teman-teman. Saya tidak ingin mengecewakan mereka. Dan begitulah, saya kembali meyakinkan diri sendiri sekali lagi. Selama Bagas memihakku, semuanya akan baik-baik saja. Tapi saya salah. Dan upacara hari ini adalah jawaban paling jelas atas semua keraguan yang sengaja saya singkirkan. Jika bagian sebelumnya adalah tanda-tanda yang membuat saya mulai ragu, maka hari-hari menjelang pernikahan adalah saat segalanya didorong hingga batasnya, seperti seutas tali yang ditarik kencang hingga hanya butuh sedikit sentakan untuk putus. Saya mulai sadar bahwa saya bukan sedang mempersiapkan pernikahan, melainkan sedang ditarik ke dalam sebuah sistem di mana saya tidak punya hak memilih. Setelah Ibu Laksmi memberikan surat perjanjian yang sangat memaksa itu, saya diam selama seharian. Bukan karena tidak tahu harus berkata apa, tapi karena saya butuh waktu untuk mengendalikan emosi. Saya tidak mau mengambil keputusan saat sedang marah. Tapi semakin tenang saya berpikir, semakin jelas satu hal. Jika saya masuk ke keluarga itu, saya tidak akan menjadi diri saya lagi. Malam itu, Bagas menelepon, suaranya terdengar kesal. Kamu ngomong apa ke ibu sampai beliau nggak senang begitu? Saya tertawa hambar. Menurutmu aku harus bilang apa saat beliau menyodorkan surat seperti itu untuk ditandatangani? Bagas menghela napas. Ibu kan cuma mau jelas-jelas saja, kamu kenapa tegang banget, sih? Kalimat itu seperti tetes terakhir yang membuat gelas meluap. Saya bertanya langsung, menurutmu, wajar kalau aku harus tanda tangan komitmen untuk memberikan uang ke keluargamu? Bagas diam beberapa detik, lalu berkata, di rumahku dari dulu memang begitu. Mbak Riana juga begitu. Saya tertawa, tapi hati saya terasa dingin. Mbak Riana begitu itu urusan Mbak Riana. Aku bukan Mbak Riana. Bagas mulai kehilangan kesabaran. Kamu itu selalu mikirin diri sendiri. Kamu mikirin aku enggak? Saya tidak berkata apa-apa lagi. Panggilan itu berakhir dengan kekesalan di kedua belah pihak. Tapi yang membuat saya berpikir bukanlah pertengkaran kami, melainkan cara dia memandang masalah. Di matanya, tuntutan tidak masuk akal itu menjadi normal, sementara reaksi saya dianggap egois. Keesokan paginya, saya ke kantor tapi hampir tidak bisa bekerja. Saya membuka laptop, menatap rencana pernikahan yang sudah saya siapkan berbulan-bulan. Daftar tamu, biaya gedung hampir 500 juta rupiah, di mana saya sudah transfer 350 juta di muka. Uang gaun pengantin, dekorasi, foto, semuanya saya yang urus sebagian besar, karena Bagas bilang sedang memutar modal usaha. Saya tidak pernah hitung-hitungan dengan orang yang saya cintai, tapi sekarang melihatnya kembali, saya merasa segalanya tidak lagi sesederhana itu. Siang harinya, saya menerima pesan dari Riana. Akhir minggu ini kamu ke rumah ya, Mbak ajarin beberapa hal yang perlu disiapkan sebelum jadi menantu. Saya membacanya dan merasa geli. Mengajari, saya bukan anak kecil yang perlu diajari cara hidup, tapi saya tetap menjawab iya. Mbak dengan sopan, karena saya ingin lihat sejauh mana mereka bisa melangkah. Akhir pekan, saya datang ke rumah Bagas tepat waktu. Suasana rumah tampak normal, tapi saya bisa merasakan ketegangan yang tersembunyi. Riana sudah duduk di ruang tamu, di depannya ada sebuah buku catatan tebal. Begitu saya duduk, dia langsung membuka buku itu dan berkata, "Hari ini Mbak ngomong langsung saja ya, biar nanti nggak kaget." Saya mengangguk tanpa kata. Dia mulai mendaftar. Pertama, setelah nikah kamu bangun jam 5 pagi, bantu ibu masak. Rumah ini sarapan di rumah, nggak ada beli-beli di luar. Saya diam. Kedua, gaji kamu nanti biar ibu yang pegang. Setiap bulan ibu kasih kamu uang saku. Alis saya berkerut, tapi saya masih belum bereaksi. Ketiga, kamu kurangi pulang ke rumah orang tuamu. Perempuan sudah nikah itu harus urus rumah suami dulu. Sampai di sini, saya tidak tahan lagi. Mbak pikir semua ini normal? Riana menatap saya. Matanya menajam. Kalau nggak normal,
Menurutmu yang normal bagaimana? Semua keluarga kan begini. Saya tersenyum dingin. Keluarga Mbak mungkin begitu, tapi tidak semua keluarga seperti itu. Suasana menjadi tegang. Ibu Laksmi keluar dari dapur, suaranya tidak senang. Anindita, kamu sebentar lagi jadi menantu, harus bisa dengar kata orang yang lebih tua. Saya menoleh ke Bagas, yang sejak tadi hanya diam. Kamu bilang sesuatu, dong. Bagas menatap saya, lalu menatap ibu dan kakaknya, dan akhirnya mengucapkan kalimat yang membuat saya hampir mati rasa. Kamu nurut saja sama mereka, nanti juga terbiasa. Terbiasa. Dua kata itu seperti tusukan pisau. Saya sadar saya telah salah berpikir bahwa dia akan memihak saya. Saya berdiri, tidak ingin melanjutkan percakapan sia-sia itu lagi. Tapi sebelum saya sempat melangkah, Riana menambahkan satu kalimat. Kalau kamu nggak bisa terima, lebih baik kamu pikirkan lagi sebelum nikah. Jangan sampai nanti menyusahkan kedua belah pihak. Saya berhenti. Untuk pertama kalinya, saya merasa kalimatnya bukan ancaman, melainkan sebuah kebenaran. Saya berbalik, menatap lurus padanya, Mbak tenang saja. Saya sedang berpikir sangat matang. Saya meninggalkan rumah mereka dengan perasaan lega yang aneh, seolah baru saja keluar dari tempat yang pengap, tapi masalah belum selesai. Malam itu, Bagas datang menemui saya. Dia berdiri di depan pintu rumah, wajahnya lelah. Jangan bikin semuanya jadi tegang, bisa nggak? Saya menatapnya, mengajukan satu pertanyaan sederhana. Kamu mau aku yang berubah, atau kamu mau keluargamu yang berubah? Bagas tidak langsung menjawab, dan keheningannya adalah jawaban yang paling jelas. Dia melangkah mendekat, memegang tangan saya. Aku cuma mau semuanya damai. Saya menarik tangan saya. Damai dengan cara membiarkan aku menderita? Bagas mulai kesal. Kamu itu selalu berpikir negatif. Ibu dan Mbak Riana kan cuma mau yang terbaik buat keluarga. Saya tertawa. Terbaik untuk keluarga kalian, atau terbaik untuk mengendalikan aku? Suasana menjadi berat. Bagas menatap saya, tatapannya tidak lagi selembut dulu. Kalau kamu terus begini, aku nggak tahu nanti kita bisa hidup bersama bagaimana. Saya mengangguk. Aku juga sedang memikirkan itu. Kami terdiam cukup lama. Akhirnya Bagas menghela napas. Sudahlah, tinggal beberapa hari lagi nikah. Kamu jangan banyak pikiran. Dia berbalik pergi, meninggalkan saya sendirian di depan pintu. Saya menatap punggungnya. Rasa hampa memenuhi hati. Saya pernah berpikir dialah orang yang akan bersama saya menghadapi semua kesulitan, tapi kini saya sadar, dia adalah bagian dari masalah itu sendiri. Malam itu, saya hampir tidak tidur. Saya berbaring menatap langit-langit, memikirkan semua yang telah terjadi. Saya bertanya pada diri sendiri, apakah saya terlalu kaku? Haruskah saya sedikit mengalah untuk mempertahankan pernikahan ini? Tapi kemudian saya teringat tatapan ibu saya. Teringat tahun-tahun perjuangan saya untuk mendapatkan kehidupan mandiri seperti sekarang. Saya tidak bisa menukar. Semuanya hanya untuk masuk ke tempat yang sejak awal tidak menghargai saya. Tapi saya masih belum mengambil keputusan final. Saya pikir, mungkin saya butuh satu tanda lagi, sesuatu yang cukup jelas untuk membuat saya tidak lagi ragu. Dan saya tidak menyangka, tanda itu datang begitu cepat, tepat di hari pernikahan saya. Hari-hari terakhir sebelum pernikahan seharusnya menjadi waktu tersibuk sekaligus paling membahagiakan bagi seorang gadis. Tapi bagi saya, itu adalah serangkaian hari yang menegangkan hingga sesak napas, seperti berdiri di atas jembatan goyang. Di depan ada jurang, tapi di belakang pun jalan untuk kembali tidak lagi mudah. Setelah percakapan penuh konflik dengan Bagas malam itu, saya tidak lagi menghubunginya. Saya butuh ruang untuk berpikir. Tapi yang mengejutkan, pihak keluarganya juga diam seribu bahasa. Tidak ada permintaan maaf, tidak ada upaya menenangkan. Seolah mereka yakin saya akan otomatis menerima segalanya karena pernikahan sudah di depan mata. Dan memang, mereka punya alasan untuk percaya. Karena hampir semua persiapan sudah final, undangan sudah tersebar habis. Teman, kolega, kerabat kedua belah pihak sudah mengonfirmasi kehadiran. Gedung resepsi sudah saya DP 350 juta, dengan total biaya diperkirakan hampir 500 juta. Gaun pengantin sudah pas di badan. Foto prewedding terpajang di ruang tamu rumah saya. Ibu setiap hari menelepon, "Kamu baik-baik saja?"
"Nak, jangan sampai dekat hari H malah bertengkar ya." Saya hanya tersenyum dan berkata semuanya baik-baik saja. Tapi hati saya seperti ditarik ke berbagai arah. Saya tidak ingin ibu cemas, apalagi membuat ayah malu di depan kerabat jika terjadi sesuatu. Karena itu, saya memilih cara yang sangat rasional. Diam sementara, bukan untuk mengalah, tapi untuk mengamati dan bersiap. Saya mulai memeriksa ulang seluruh pengeluaran pernikahan, setiap kontrak, setiap bukti transfer, setiap kwitansi. Saya menyadari sesuatu yang sebelumnya tidak saya perhatikan. Hampir seluruh biaya besar ditanggung oleh saya, baik pembayaran langsung maupun uang muka. Gedung resepsi, saya transfer DP 350 juta. Jasa dekorasi, saya bayar 80%. Gaun pengantin, saya bayar sendiri. Bahkan biaya foto dan video, saya yang aktif menanggung bagian terbesarnya. Bagas ada berkontribusi, tapi sangat sedikit, dan setiap kali bicara uang, dia selalu berkata, "Aku lagi putar modal, sayang. Nanti setelah nikah aku ganti." Saya percaya, atau lebih tepatnya, saya tidak mau hitung-hitungan dalam cinta, tapi sekarang, ketika segalanya mulai melenceng, saya terpaksa melihatnya kembali dengan jernih. Saya tidak memberitahu siapapun tentang apa yang saya pikirkan, bahkan sahabat terdekat saya. Saya hanya diam-diam menyiapkan jalan keluar untuk diri saya, bukan untuk lari, tapi agar jika perlu, saya bisa pergi tanpa terpojok. 2 hari sebelum pernikahan, Ibu Laksmi tiba-tiba menelepon. Suaranya jauh lebih lembut dari sebelumnya. "Anindita, maaf ya tempo hari tante bicaranya agak keras. Jangan dimasukkan ke hati ya. Tante cuma mau yang terbaik untuk kalian." Saya mendengarkan tanpa emosi, hanya menjawab dengan sopan, "Iya, Tante." Dita mengerti. Beliau melanjutkan, "Pernikahan sudah dekat. Kedua pihak harusnya senang-senang, jangan karena masalah kecil jadi terganggu." Saya tersenyum tipis. "Iya, Tante. Masalah kecil atau besar, mungkin setiap orang punya cara pandang yang berbeda." Beliau diam sejenak, lalu mengganti topik. "Oh ya, untuk sisa pembayaran gedung, mungkin bisa kamu selesaikan segera ya, biar nanti pas hari H nggak ada yang kurang." Saya menggenggam telepon lebih erat, ternyata ini tujuan utama teleponnya. Saya menjawab dengan tenang, "Baik, Tante. Nanti Dita koordinasi lagi dengan pihak gedung." Saya tidak mengatakan lebih jauh apakah saya akan melanjutkan pembayaran atau tidak. Setelah telepon itu, saya semakin yakin dengan apa yang saya hadapi. Ini bukan hanya masalah prinsip hidup, tapi juga soal uang, soal perhitungan yang sangat jelas di balik pernikahan yang tampak normal. Malam itu, saya duduk sendirian di kamar, membuka kembali file aturan menjadi menantu yang dikirim Riana. Saya membacanya perlahan, tidak lagi merasa kesal, melainkan tenang yang dingin. Saya bertanya pada diri sendiri, jika saya menerima surat itu, menerima aturan-aturan itu, maka 5 tahun, 10 tahun lagi, saya akan menjadi siapa? Seorang wanita yang setiap pagi bangun jam 5, menyerahkan seluruh gajinya pada mertua, meminta izin setiap kali ingin mengunjungi orang tua kandungnya, atau seseorang yang harus selalu waspada dalam setiap ucapan dan tindakan agar tidak menyinggung keluarga suami? Saya memejamkan mata, membayangkan skenario itu, dan jawabannya datang sangat cepat, saya tidak bisa. Bukan karena saya egois, tapi karena saya tahu nilai diri saya, dan apa yang telah saya perjuangkan untuk mencapainya. Saya tidak dilahirkan, dan dibesarkan untuk menjadi bayangan dalam hidup saya sendiri. Keesokan paginya, saya datang ke gedung resepsi untuk mengurus kontrak secara langsung. Manajer di sana menatap saya dan bertanya, "Mbak mau sekalian lunasi sisa pembayarannya? Biar kami bisa finalisasi persiapan." Saya melihat rincian biaya, sisa pembayaran lebih dari 150 juta. Saya tersenyum, "Untuk sementara belum, Mas. Saya perlu konfirmasi beberapa hal dulu." Manajer itu sedikit terkejut, tapi tetap mengangguk. Saya melangkah keluar dari gedung, menarik napas dalam-dalam. Keputusan belum terucap, tapi di dalam hati saya, segalanya sudah lebih jelas dari sebelumnya. Malam sebelum hari pernikahan, Bagas mengirim pesan, "Besok hari besar kita. Lupakan semua masalah kemarin, ya." Saya membaca pesan itu, butuh beberapa detik untuk menjawab, "Iya, sampai ketemu besok." Tidak ada satupun celaan, tidak ada pertanyaan tambahan. Saya tidak mau berdebat lagi karena saya tahu semua kata-kata saat ini sia-sia.
Yang saya butuhkan bukan janji, tapi tindakan. Dan jika besok dia tetap diam di hadapan keluarganya, itu akan menjadi jawaban terakhir. Malam itu, saya mencoba lagi gaun pengantin saya untuk terakhir kalinya. Berdiri di depan cermin, saya menatap diri saya sendiri. Seorang wanita cantik, mandiri, punya pekerjaan mapan, punya keluarga yang menyayanginya. Saya bertanya pada diri sendiri, apakah saya benar-benar butuh pernikahan ini? Dan kali ini, saya tidak lagi menghindari jawabannya. Saya tersenyum, tapi di mata saya bukan lagi antusiasme seorang calon pengantin, melainkan ketenangan seseorang yang sudah siap untuk segala kemungkinan. Saya tahu besok tidak akan menjadi hari biasa, dan mungkin akan mengubah hidup saya sepenuhnya. Tapi satu-satunya hal yang saya yakini adalah, apapun yang terjadi, saya tidak akan membiarkan diri saya diinjak-injak lagi. Dan pikiran itulah yang membantu saya tidur nyenyak sebelum melangkah ke hari yang seharusnya paling bahagia, namun justru menjadi titik balik terbesar dalam hidup saya. Hari pernikahan saya dimulai seperti mimpi yang sempurna, setidaknya dari luar. Pagi itu saya bangun sangat awal, bukan karena gugup, tapi karena saya hampir tidak bisa tidur nyenyak. Sinar matahari menyelinap melalui tirai, menyinari gaun pengantin yang tergantung rapi di sudut kamar. Saya duduk. Menatapnya cukup lama, hati saya tenang secara aneh. Tidak ada lagi antusiasme, tidak ada lagi kecemasan campur aduk seperti hari-hari sebelumnya. Hanya ada satu perasaan yang sangat jelas, hari ini adalah hari penentuan. Saya berdandan, menata rambut, mengenakan gaun putih itu, dan menatap diri saya di cermin. Masih saya, tapi dengan sorot mata yang berbeda, lebih tegas, lebih sadar. Saat mobil pengantin datang menjemput, semua prosesi berjalan sesuai rencana. Kerabat dari kedua belah pihak, tawa, ucapan selamat yang familiar. Bagas berdiri di sana dengan setelan jas yang rapi, tersenyum pada saya, tapi senyum itu tidak lagi membuat hati saya hangat seperti dulu. Saya tetap membalas senyumnya, karena saya ingin semuanya berjalan utuh, hingga detik terakhir. Acara akad nikah selesai, kami pindah ke gedung resepsi, tempat pesta pernikahan dengan lebih dari 200 tamu. Ruangan didekorasi dengan megah, persis seperti yang telah saya rencanakan setiap detailnya. Musik mengalun, MC memandu acara, semuanya berjalan seperti naskah yang sudah ditulis. Saya dan Bagas berjalan ke atas panggung, sorot lampu begitu terang, di bawah sana ada wajah-wajah yang saya kenal, teman, kolega, kerabat. Saya melihat orang tua saya duduk di meja depan, tatapan mereka penuh kebanggaan. Momen itu, hati saya mencelo sejenak karena saya tahu, apa yang akan terjadi selanjutnya mungkin akan menyakiti mereka, tapi saya tidak bisa mundur lagi. Setelah sambutan dari perwakilan keluarga, MC mempersilakan pengantin untuk bertukar cincin. Saya mengulurkan tangan, Bagas memegang cincin dan bersiap memasangkannya di jari saya. Dan tepat pada saat itu, sebuah suara terdengar dari bawah. Tunggu sebentar. Seluruh ruangan hening. Saya menoleh dan tidak terkejut melihat Riana berdiri, memegang mikrofon dan berjalan ke atas panggung dengan penuh percaya diri. Jantung saya tidak lagi berdebar kencang, hanya terasa dingin. Saya tahu momen ini akan datang. Dia berdiri di samping kami, tersenyum kepada para tamu, lalu menoleh ke arah saya. Hari ini adalah hari bahagia adik saya, tapi saya rasa ada beberapa hal yang perlu disampaikan sebelum mereka resmi menjadi suami istri. Saya tidak berkata apa-apa, hanya menatap lurus padanya. Semuanya terjadi persis seperti yang saya bayangkan. Tapi ketika itu benar-benar terjadi, rasanya tetap sakit tak terlukiskan. Dia memulai pidatonya, setiap kata, setiap kalimat jelas, dan tajam seolah sudah disiapkan sebelumnya. Aturan-aturan menjadi menantu diucapkan di depan ratusan orang tanpa rasa canggung sedikit pun. Saya mendengar setiap kata, dan kali ini saya tidak lagi merasa terkejut, melainkan sebuah konfirmasi. Saya benar. Ketika dia sampai pada bagian saya harus menyerahkan gaji kepada ibu mertua, seluruh ruangan bertepuk tangan gemuruh. Saya melihat ke bawah, melihat anggukan kepala, senyum setuju, dan kemudian saya menoleh ke Bagas, mengajukan pertanyaan yang sudah saya siapkan. Apakah kamu setuju dengan semua ini? Ruangan begitu sunyi sampai saya bisa mendengar napas saya sendiri. Bagas menatap saya, matanya menunjukkan sedikit kebingungan, tapi kemudian dia mengangguk. Sangat pelan, tapi cukup jelas. Dan itu sudah cukup.
Segala sesuatu dalam diri saya seolah terbebaskan saat itu juga. Tidak ada lagi keraguan, tidak ada lagi kebimbangan. Saya tersenyum, senyum yang tenang hingga terasa dingin. Saya dengan lembut menarik tangan saya dari genggaman Bagas, mengambil mikrofon dari tangan Riana. Seluruh ruangan mulai berbisik. Saya menyapu pandangan ke bawah, berhenti pada orang tua saya. Mata ibu penuh kecemasan, sementara ayah mengerutkan kening seolah mencoba memahami apa yang terjadi. Saya menarik napas dalam-dalam, lalu berkata dengan suara yang jelas dan tidak bergetar, "Terima kasih, Mbak, atas aturan-aturan yang sangat jelas ini. Tapi saya rasa, sebelum menjadi menantu sebuah keluarga, saya perlu dihargai sebagai manusia." Suasana hening seketika. Saya melanjutkan. Saya tidak menentang untuk berbakti pada mertua, tidak menentang untuk membangun keluarga bersama. Tapi saya tidak bisa menerima untuk dipaksa, dikendalikan, dan dianggap sebagai seseorang yang harus tunduk. Saya menoleh ke Bagas, menatap lurus padanya. Dan yang terpenting, saya tidak bisa menikah dengan seorang pria yang tidak berani memihak saya. Bagas terpaku, wajahnya pucat. Di bawah, bisik-bisik mulai terdengar lebih keras. Saya tidak berhenti. Saya melepas cincin dari jari saya, meletakkannya di telapak tangan Bagas. "Maaf, tapi saya tidak bisa melanjutkan pernikahan ini." Suara oh yang keras menggema di seluruh ruangan. Ada yang berdiri, ada yang melongo. Ibu mertua saya langsung berdiri, suaranya tajam. "Kamu ini sedang apa, Anindita?" Saya menoleh padanya, dengan tenang menjawab, "Saya sedang melakukan hal yang seharusnya saya lakukan sejak dulu." Riana melangkah maju, suaranya meninggi, "Kamu pikir ini lelucon? Ada lebih dari 200 tamu di sini." Saya menatapnya. Tatapan saya tak goyah. Justru karena ada lebih dari 200 orang di sini, saya tidak bisa berpura-pura semuanya baik-baik saja. Bagas akhirnya angkat bicara, suaranya panik. "Dita, tenang dulu. Ada apa-apa kita bicarakan nanti." Saya menggeleng. "Tidak. Aku sudah terlalu tenang." Saya meletakkan mikrofon, berbalik, dan melangkah turun dari panggung. Keributan di belakang saya terdengar, tapi saya tidak menoleh. Setiap langkah saya saat itu terasa begitu ringan, seolah baru saja melepaskan beban yang sangat besar. Saya berjalan lurus ke meja orang tua saya. Ibu menggenggam tangan saya yang gemetar. "Ada apa ini, Nak?" Saya menatap ibu dan tersenyum. "Dita baik-baik saja, Bu. Dita hanya tidak mau masuk ke dalam pernikahan yang salah." Ayah saya diam beberapa detik, lalu mengangguk. "Ayo pulang." Hanya dua kata itu, tapi cukup untuk membuat saya tahu bahwa saya tidak sendirian. Di belakang, suara panggilan, perdebatan, dan kekacauan mulai meninggi. Tapi saya tidak peduli lagi. Karena saat saya melepas cincin itu, saya telah memilih diri saya sendiri. Dan saya tahu apa yang akan terjadi selanjutnya akan lebih dahsyat, tapi setidaknya, saya tidak mengkhianati hidup saya sendiri. Begitu saya turun dari panggung, suasana di belakang saya langsung meledak seperti pasar yang rusuh. Suara orang memanggil, suara kursi bergeser, suara bisik-bisik yang riuh, semuanya bercampur menjadi satu, menciptakan suara kacau yang menyesakan. Tapi anehnya, saya justru merasa sangat ringan. Seolah setiap langkah saya tidak menyentuh lantai. Saya tidak menoleh ke belakang untuk melihat Bagas, juga tidak melihat keluarganya. Karena saya tahu jika saya menoleh, saya mungkin akan goyah, dan saya tidak akan membiarkan diri saya goyah saat ini. Saya berjalan lurus ke meja orang tua saya. Tempat yang beberapa menit lalu menjadi saksi kebanggaan, kini menjadi satu-satunya sandaran saya. Ibu saya menggenggam tangan saya erat-erat, suaranya bergetar, "Anindita, kamu yakin, Nak?" Saya menatap ibu, tatapan saya luar biasa tenang. "Dita belum pernah seyakin ini, Bu." Ayah saya tidak banyak bicara, hanya berdiri, menarik kursi, dan berkata, "Ayo pulang." Hanya dua kata itu, tapi rasanya seperti perisai yang melindungi saya dari semua cemoohan di belakang. Saya tahu, apapun yang terjadi, orang tua saya akan selalu memihak saya. Tapi kami belum sempat pergi, sebuah tangan menarik saya dengan kasar dari belakang. Saya berbalik dan tidak terkejut melihat Bagas. Wajahnya tidak lagi tenang, matanya memerah, suaranya tergesa-gesa. "Kamu mau kemana? Kamu ini ngapain, Dita?" Saya menatapnya tanpa amarah, hanya sebuah ketegasan yang dingin.
Aku mau pergi dari pernikahan yang tidak ingin aku masuki. Bagas mengencangkan cengkeramannya. Kamu sadar nggak apa yang baru saja kamu lakukan? Berapa banyak orang yang melihat? Kamu nggak mikirin muka Mas mau ditaruh di mana? Saya tertawa, tapi tawa itu sama sekali tidak terdengar bahagia. Muka kamu lebih penting daripada rasa hormat untukku? Bagas terdiam beberapa detik, lalu merendahkan suaranya. Ada apa-apa kita pulang, kita bicarakan. Jangan diperbesar di sini. Saya menarik tangan saya dari genggamannya. Keluargamu yang memperbesarnya lebih dulu, saat mereka menceramahi aku di tengah-tengah resepsi. Saat itu, ibunya juga berlari mendekat, suaranya melengking. Anindita, kamu berhenti di situ. Saya menoleh dan menatap lurus padanya. Jika ini terjadi sebelumnya, mungkin saya akan gentar melihat tatapan itu. Tapi sekarang tidak lagi. Ada yang mau tante bicarakan? Beliau mendekat, menunjuk wajah saya. Kelakuanmu ini tidak bisa diterima. Keluarga kami belum pernah dipermalukan seperti ini. Saya mengangguk. Kalau begitu, hari ini adalah yang pertama. Jawaban saya membuatnya terdiam sejenak, lalu semakin marah. Kamu pikir kamu hebat? Kamu pikir batal nikah di tengah jalan itu keren? Saya menatapnya. Suara saya tetap datar. Saya tidak merasa keren, Tante. Saya hanya merasa tidak bodoh. Suasana di sekitar kami seperti membeku. Beberapa tamu yang berdiri di dekatnya mulai berbisik lebih keras. Riana kini ikut campur, suaranya penuh sindiran. Kamu memang perempuan modern. Ya, meremehkan keluarga suami. Tidak tahu aturan. Saya menoleh padanya, tatapan saya menajam. Kalau tahu aturan berarti harus menerima dihina, saya memilih untuk tidak tahu aturan. Bagas berdiri di tengah, menatap dari satu orang ke orang lain, bingung harus berbuat apa. Saya menatapnya untuk terakhir kali, dan saat itu saya sadar, tidak ada lagi cinta yang tersisa, hanya kekecewaan. Kamu tidak perlu memilih lagi, kata saya. Karena aku sudah memilih. Saya berbalik untuk pergi. Tapi kali ini, belum sempat melangkah jauh, seseorang dari pihak gedung berlari mendekat. Itu manajer yang saya temui kemarin. Dia menatap saya, lalu Bagas dan keluarganya, tampak bingung. Permisi. Maaf, mau bertanya, siapa yang bertanggung jawab untuk pelunasan sisa pembayaran resepsi hari ini ya? Pertanyaan itu seperti bom yang meledak di tengah suasana yang sudah tegang. Semua mata tertuju pada saya dan Bagas. Belum sempat saya bicara, Ibu Bagas langsung menyahut. Ya pengantinnya, lah. Siapa lagi? Manajer itu menatap saya, seolah menunggu konfirmasi. Saya tersenyum tipis. Bagian saya, sudah saya bayar. Dia sedikit terkejut. Maaf, Mbak, kami cek. Mbak sudah membayar DP sebesar 350 juta, tapi sisa pembayaran lebih dari 150 juta masih belum dilunasi. Saya mengangguk. Betul. Dan saya memutuskan untuk tidak melunasinya lagi. Seluruh keluarga Bagas seperti membatu. Ibunya menoleh ke saya, suaranya nyaris berteriak. Kamu bilang apa? Saya menatapnya lurus. Saya bukan lagi calon menantu keluarga ini. Jadi saya tidak punya kewajiban untuk membayar sisa uang itu. Riana langsung bereaksi. Kamu mau ngemplang, ya? Saya tertawa. Mbak harus pakai kata yang benar. Saya sudah bayar bagian saya. Sisanya, silakan keluarga Mbak yang urus. Bagas kini benar-benar panik. Dita, jangan begini. Kita kan sudah siapkan semuanya. Saya memotongnya. Menyiapkan pernikahan yang tidak aku inginkan, sejauh apapun persiapannya, tetap sia-sia. Manajer itu berdiri canggung. Mohon maaf. Jika tidak ada pelunasan, maka pihak kami terpaksa meminta keluarga untuk menyelesaikan pembayaran sebelum acara bisa dilanjutkan. Saat itu, suasana tidak lagi hanya tegang, tapi sudah berubah menjadi kekacauan total. Beberapa tamu mulai berdiri, ada yang menggelengkan kepala, ada yang berbisik-bisik. Keluarga Bagas saling pandang. Jelas mereka tidak siap dengan situasi ini. Saya tahu itu, karena sejak awal sebagian besar biaya memang saya yang tanggung. Ibu Bagas menoleh ke putranya, suaranya mendesak, Bagas, kamu lakukan sesuatu. Bagas tergagap. Bagas, nggak ada uang sebanyak itu sekarang. Begitu kalimat itu selesai, saya bisa melihat tatapan orang-orang di sekitar berubah.
Bukan lagi sekadar penasaran, tapi penilaian. Dan itu baru permulaan. Saya tidak berkata apa-apa lagi. Saya menoleh ke orang tua saya. Kita pulang. Kali ini, tidak ada yang bisa menghentikan saya. Saya melangkah keluar dari aula resepsi, meninggalkan kekacauan yang saya tahu akan berlangsung lama. Tapi begitu pintu tertutup di belakang saya menarik napas dalam-dalam, merasakan udara luar memenuhi paru-paru saya. Untuk pertama kalinya setelah berhari-hari, saya merasa bisa benar-benar bernapas. Tapi saya juga tahu, apa yang baru saja terjadi hanyalah permulaan. Dan malam ini, pasti tidak akan setenang yang saya kira. Baru saja naik mobil bersama orang tua, ponsel di tas saya bergetar tanpa henti seolah ada yang kesetanan di seberang sana. Layarnya menampilkan nama silih berganti. Bagas, Riana, Ibu Laksmi, bahkan nomor tak dikenal yang pasti milik kerabat mereka. Saya menatap layar itu beberapa detik, lalu mematikan nada dering dan meletakkan ponsel dengan layar menghadap ke bawah. Ibu saya di samping masih belum pulih dari keterkejutannya. Tangannya menggenggam tangan saya erat seolah takut saya akan tumbang. Tapi berlawanan dengan dugaan, saya tidak tumbang. Saya lelah, ya, tenggorokan saya kering seperti menelan pasir, tapi pikiran saya justru sangat jernih. Mungkin karena saya sudah bergulat dengan keputusan ini begitu lama, sehingga ketika benar-benar melakukannya, yang tersisa bukanlah panik, melainkan kelegaan. Ayah saya di kursi depan, selama hampir 20 menit perjalanan, tidak bicara sepatah kata pun. Baru saat mobil berbelok ke jalan menuju rumah, beliau menoleh ke belakang, suaranya dalam dan pelan, "Kamu melakukan ini, ayah tidak salahkan. Asal kamu yakin tidak akan menyesal nanti." Saya menatap punggungnya yang familiar, tenggorokan saya tercekat tapi suara saya tetap mantap, "Dita tidak akan menyesal." "Ya." Beliau mengangguk, tidak bertanya lagi. Bagi orang tua saya, itu sudah cukup. Tapi bagi keluarga Bagas, segalanya jelas baru dimulai. Baru 10 menit di rumah, ponsel saya berdering lagi. Kali ini dari manajer gedung. Saya mengangkatnya. Di seberang sana, suaranya terdengar cepat dan canggung. "Mbak Anindita, maaf mengganggu. Tapi pihak keluarga laki-laki bilang semua biaya hari ini Mbak yang tanggung, jadi mereka minta kami hubungi Mbak untuk pelunasan." Saya tertawa terbahak-bahak. Tawa yang begitu dingin sampai ibu saya yang duduk di dekatnya menoleh. Saya bertanya lagi, "Mereka benar-benar bilang begitu?" Manajer itu bergumam, "Iya, Mbak. Mereka sedang berdebat, tapi karena kontrak dan DP atas nama Mbak, jadi saya perlu konfirmasi resmi." Saya bersandar di kursi, mengucapkan setiap kata dengan perlahan, "Mas, tolong dengar baik-baik. Sejak saya menyatakan batal menikah, saya bukan lagi pengantin di acara itu. Uang DP 350 juta yang sudah saya bayar, anggap saja itu penyelesaian kewajiban saya. Sisa 150 juta lebih itu, siapa yang mau melanjutkan menjamu tamu, silakan dia yang bayar. Kalau mereka tidak bayar, itu urusan antara pihak gedung dan keluarga mereka." Di seberang sana hening sejenak, lalu terdengar jawaban lirih, "Baik, Mbak. Saya mengerti." Saya menutup telepon, meletakkannya di meja. Ibu menatap saya, matanya antara cemas dan terkejut. "Kamu benar-benar sudah perhitungkan semuanya, Nak?" Saya mengangguk. "Kalau tidak, hari ini Dita sudah ditenggelamkan mereka sampai tidak bisa angkat kepala lagi." Setelah mengatakan itu, saya sendiri merinding mengingat wajah puas Riana di atas panggung. Yang membuat saya marah bukan hanya hinaannya, tapi cara seluruh keluarganya ikut serta. Seolah mereka sudah lama menantikan hari ini, menunggu sebuah acara yang cukup ramai untuk memaksa saya menunduk karena tidak punya jalan keluar. Mereka pikir, dengan mendorong saya ke altar harga diri, saya akan rela mengorbankan martabat demi mempertahankan pernikahan. Mereka tidak tahu, satu-satunya hal yang saya takuti di dunia ini bukanlah gunjingan orang, tapi hidup yang tidak jujur pada diri sendiri. Hampir setengah jam kemudian, Bagas menelepon lagi. Kali ini saya angkat. Begitu saya bilang halo, dia langsung bicara seperti membentak, "Kamu keterlaluan banget, Dita." Saya tidak terkejut, malah merasa lucu. Pria yang baru saja membiarkan saya dihina di depan 200 orang, sekarang menelepon untuk menceramahi saya tentang kata keterlaluan. Saya bertanya, "Keterlaluan di bagian mana?" Bagas menekan suaranya, "Kamu batalin nikah, bikin keluarga Mas malu, sekarang kamu potong dana resepsi."
Kamu mau bikin keluarga Mas terpojok. Saya bersandar di sofa, suara saya tenang dan dingin. Kamu salah. Keluarga kamu yang memojokkan diri mereka sendiri. Aku tidak mengundang bakmu naik ke panggung untuk mengajariku jadi menantu. Aku juga tidak menyuruh ibumu bertepuk tangan, apalagi memaksa kamu mengangguk setuju di depan semua orang. Semua yang terjadi hari ini adalah pilihan keluarga kamu. Bagas terdiam beberapa detik, lalu suaranya berubah, tidak lagi keras tapi mendesak. Sudahlah, semua sudah terjadi. Kalau kamu marah, nanti kita bicarakan. Tapi sekarang tolong lunasi dulu sisa pembayaran gedung. Malu banget ini. Kalimat itu membuat saya tertawa lagi, kali ini tawa yang sangat getir. Ternyata sampai detik ini, yang paling dia khawatirkan adalah uang dan harga diri. Bukan kondisi saya, bukan bagaimana perasaan orang tua saya. Apalagi alasan pernikahan ini hancur. Saya bertanya langsung. Kamu khawatir karena malu, atau khawatir karena kamu tidak punya uang untuk bayar? Bagas tercekat. Keheningan sesaat itu sudah cukup menjadi jawaban. Saya melanjutkan dengan perlahan. Jangan bersandiwara lagi, Bagas. Dari awal, keluarga kamu butuh pernikahan ini untuk mendapatkan penyokong finansial, bukan butuh seorang istri. Dia langsung bereaksi. Kamu ngomong ngawur apa? Saya tersenyum sinis. Ngawur. Coba aku ingatkan ya. Resepsi hampir 500 juta, aku bayar DP 350 juta. Paket dekorasi aku bayar hampir 70 juta. Gaun, foto, rias, undangan, souvenir, sebagian besar aku yang bayar. Kamu kontribusi berapa? Kamu tahu sendiri. Belum lagi kamu menyinggung soal aku bantu 200-300 juta untuk renovasi lantai atas rumahmu. Kalau dihitung-hitung, seandainya hari ini aku nurut dan menikah, total uang yang aku keluarkan untuk keluargamu setidaknya hampir 700 juta di beberapa bulan pertama. Kamu pikir aku sebodoh itu? Di seberang sana terdengar suara napas yang berat. Bagas merendahkan suaranya, aku kan sudah bilang, setelah nikah nanti aku ganti. Saya memotongnya. Kamu mau ganti pakai apa? Pakai modal usaha yang sedang kamu putar itu? Kali ini Bagas benar-benar marah. Kamu menyelidiki aku? Saya duduk tegak. Akhirnya topeng tenangnya robek juga. Saya menjawab. Tidak perlu menyelidiki. Cukup dengan sedikit tidak percaya padamu saja. Waktu itu kamu tinggalkan ponsel di meja, dan lari menerima telepon, aku tidak sengaja baca. Notifikasi dari bank muncul jelas sekali. Tagihan kartu kredit jatuh tempo, pinjaman usaha sudah harus dibayar. Baru setelah itu aku paham kenapa keluargamu terus-menerus menyinggung soal uangku. Suasana di telepon menjadi sangat berat. Ibu saya yang duduk di dekatnya juga terpana, mungkin baru pertama kali mendengar cerita finansial di baliknya. Bagas merendahkan suaranya, terdengar antara marah dan memohon, utangku biar aku yang bayar, tapi caramu ini membunuhku. Saya menatap keluar jendela, di mana senja mulai memudar. Saya berkata sangat pelan, tapi setiap kata seperti paku yang menancap. Tidak, aku tidak membunuhmu. Aku hanya menolak menjadi pelampung untuk keluargamu. Saya menutup telepon sebelum dia sempat bicara lagi. Tapi belum 2 menit, Riana menelepon. Saya langsung mengangkat, tanpa perlu basa-basi, dia langsung menyembur. Hebat sekali kamu, Anindita. Kamu berani hitung-hitungan uang setelah menghancurkan pernikahan? Kamu masih manusia? Saya mengaktifkan loudspeaker, meletakkan ponsel di meja. Orang tua saya diam mendengarkan. Saya berkata, Mbak seharusnya tanya itu pada diri sendiri. Di hari pernikahan orang lain, Mbak pegang mikrofon untuk mengajari mereka cara hidup di depan 2 keluarga besar. Mbak merasa itu manusiawi? Riana tercekat sejenak, lalu berkelit, saya kan hanya memberi masukan. Kamu berlebihan sekali seolah keluarga saya menghinamu. Saya tertawa. Memberi masukan? Baiklah, biar saya beri masukan juga. Orang yang punya harga diri tidak akan berdiri di panggung pernikahan adiknya untuk secara terbuka menjadikan pengantin wanita bahan ceramah. Orang yang punya malu tidak akan bertepuk tangan saat ibunya menuntut untuk memegang gaji menantunya. Dan orang yang baik tidak akan menjadikan pernikahan sebagai ajang untuk memaksa komitmen finansial. Suaranya mulai ketus. Kamu jangan mengarang cerita. Saya langsung membalas, mengarang atau tidak, Mbak tahu yang paling benar.
File aturan menantu yang Mbak kirim masih ada. Pesan WhatsApp Mbak yang mengingatkan soal gaji diserahkan ke ibu masih ada. Bahkan soal Mbak mendorong saya untuk ikut bayar renovasi rumah, juga semua saya simpan. Saya mendengar di seberang sana hening beberapa detik. Keheningan seseorang yang baru sadar bahwa lawannya bukan lagi gadis penurut yang bisa mereka atur. Sesaat kemudian, dia menggeram, "Kamu mau apa?" Saya menatap lurus ke depan, suara saya benar-benar tenang. "Saya tidak mau apa-apa, saya hanya berhenti di saat yang tepat. Bagaimana keluarga Mbak mau menyelesaikan akibatnya, itu urusan keluarga Mbak." Riana berteriak, "Seluruh keluarga besar kami menelepon kemana-mana gara-gara kamu, tahu." Saya mengangkat bahu, meski dia tidak bisa melihat. "Kalau begitu, silakan Mbak angkat teleponnya terus. Saya sibuk istirahat." Setelah itu saya menutup telepon. Begitu panggilan berakhir, ponsel saya menunjukkan puluhan pesan baru. Ada yang memaki saya tidak sopan, ada yang bilang saya membuat orang tua malu, ada yang bahkan menyebut saya perempuan materialistis. Tapi di antara itu semua, ada juga pesan dari teman dan kolega. "Lo benar banget, Nin." Gue duduk di bawah merinding. "Kalau nggak batal hari ini, hidup lo bakal sengsara." Saya membaca setiap pesan, tidak banyak membalas, tapi hati saya sedikit menghangat. Setidaknya saya tahu saya tidak gila, tidak egois, tidak keterlaluan seperti yang coba dilabelkan oleh pihak Bagas. Saya hanya satu-satunya orang di pernikahan itu yang cukup waras untuk melihat kebenaran. Sekitar jam 8 malam, manajer gedung mengirim pesan. Memberitahu bahwa pihak keluarga laki-laki akhirnya harus pinjam uang dadakan dari kerabat untuk melunasi sisa biaya karena pihak gedung tidak mau diutang. Saya menatap pesan itu lama, lalu meletakkan ponsel. Ternyata inilah alasan sebenarnya kenapa ponsel saya terus berdering sejak sore. Bukan karena mereka menyesali pernikahan ini, bukan karena kehilangan saya berarti kehilangan orang yang tepat, tapi karena dalam satu sore, mereka kehilangan calon pengantin sekaligus dompet yang mereka kira sudah ada di genggaman. Dan untuk pertama kalinya sejak mengenal Bagas, saya merasa sangat jernih. Saya tidak kehilangan kebahagiaan. Saya baru saja menghindari sebuah bencana berkedok pernikahan. Malam itu, saya pikir setelah memutus segalanya dengan jelas, saya bisa tidur nyenyak. Tapi hidup tidak sesederhana itu. Segalanya tidak berhenti pada beberapa panggilan atau pesan celaan. Masalah ini mulai bergeser ke arah lain, arah yang sudah saya duga tapi tidak saya sangka akan datang secepat dan semeriah ini. Sekitar pukul 10 malam, saat saya sedang di kamar, ponsel saya bergetar lagi. Kali ini bukan Bagas atau Riana, melainkan sahabat saya, Rani. Suaranya terdengar panik dan kaget. "Nin, lo udah buka Facebook belum?" Saya mengerutkan kening. "Belum." "Kenapa?" Dia terengah-engah. "Keluarga sebelah lagi posting jelek-jelekin lo." Saya tidak terkejut, hanya merasa lucu. Saya membuka ponsel, masuk ke Facebook, dan hanya butuh beberapa detik untuk menemukan postingan itu. Yang memposting tak lain adalah Riana. Sebuah tulisan panjang, nadanya penuh sindiran, tapi siapapun yang membacanya pasti paham itu tentang saya. Isinya kurang lebih tentang bagaimana perempuan zaman sekarang hidup materialistis, hanya tahu uang, dan di hari pernikahan berani membatalkan sepihak, membuat keluarga orang lain malu di depan umum. Disertai beberapa foto dari resepsi, termasuk momen saat saya memegang mikrofon di panggung. Postingan itu dengan cepat mendapat ratusan interaksi, sebagian besar dari kenalan keluarga mereka. Komentar di bawahnya terbagi dua. Satu pihak mengkritik saya sebagai perempuan zaman sekarang yang rusak dan tidak menghargai keluarga suami. Pihak lain membela, tapi jumlahnya jauh lebih sedikit. Saya membaca semuanya tanpa melewatkan satu kata pun. Perasaan saya saat itu bukan marah, melainkan dingin. Mereka tidak hanya ingin menyelamatkan muka, mereka ingin memutarbalikkan cerita demi keuntungan mereka, menjadikan saya pihak yang sepenuhnya salah. Tapi mereka lupa satu hal, saya bukan lagi gadis yang diam. Saya meletakkan ponsel, berpikir sejenak. Ibu mengetuk pintu dan masuk, wajahnya cemas. "Kamu nggak apa-apa, Nak?" Ibu dengar dari kerabat ada yang telepon nanya macam-macam. Saya menoleh dan tersenyum tipis. "Dita nggak apa-apa, Bu. Tapi sepertinya Dita harus meluruskan beberapa hal." "Ibu saya ragu, kamu mau ngapain?" Saya menatapnya lurus. "Dita nggak akan adu mulut, Bu. Dita hanya akan bicara fakta." Lalu, saya membuka laptop,
masuk ke akun Facebook saya. Saya tidak langsung menulis, tapi membuka semua yang telah saya simpan selama ini. File aturan menjadi menantu dari Riana, tangkapan layar pesan yang meminta saya menyerahkan gaji, chat Bagas tentang kontribusi renovasi rumah, foto-foto bukti transfer dan kwitansi semua biaya yang telah saya keluarkan untuk pernikahan. Saya menyimpan semuanya, bukan untuk balas dendam, tapi untuk berjaga-jaga jika skenario terburuk terjadi. Dan sekarang, skenario itu telah tiba. Saya mulai mengetik setiap kata, setiap kalimat, tanpa emosi, tanpa menyerang, hanya fakta. Saya menceritakan seluruh kronologi dari sudut pandang saya. Tuntutan Jen, tuntutan tidak masuk akal sebelum pernikahan, ceramah di atas panggung, dan alasan saya memutuskan berhenti. Saya tidak menggunakan kata-kata kasar, tidak memaki, hanya memaparkan. Tapi yang membuat tulisan saya berbeda adalah bukti-bukti yang saya lampirkan. Foto file aturan, tangkapan layar pesan spesifik, rincian biaya yang jelas dengan angka yang transparan. Saya menutup tulisan itu dengan satu kalimat. Saya tidak sempurna, tapi saya tahu nilai diri saya, dan saya memilih untuk pergi sebelum harus menukarnya. Saya membacanya sekali lagi, lalu menekan tombol kirim. Beberapa menit pertama tidak ada apa-apa. Tapi sekitar 10 menit kemudian, ponsel saya mulai bergetar tanpa henti. Notifikasi meroket. Teman-teman membagikan tulisan saya, kolega berkomentar. Orang-orang yang hadir di pernikahan mulai memberikan konfirmasi atas apa yang mereka lihat. Seorang teman saya bahkan menulis, "Saya ada di sana, dan saya belum pernah melihat pengantin diperlakukan seperti itu." Satu persatu komentar, satu persatu pembagian, cerita mulai berbalik arah. Orang-orang yang sebelumnya hanya mendengar dari satu sisi, kini punya pandangan lain. Postingan Riana masih ada, tapi di bawah kolom komentarnya mulai muncul pertanyaan-pertanyaan. Kalau cerita pengantinnya benar gimana? Kok ada ya keluarga yang minta menantu serahin semua gaji? Keluarga ini bermasalah. Nih, saya tidak perlu berdebat. Fakta sudah punya kekuatannya sendiri. Sekitar setengah jam kemudian, Bagas menelepon. Saya tahu dia pasti akan menelepon. Saya mengangkatnya, belum sempat bicara, dia sudah nyaris berteriak. "Kamu gila? Siapa yang suruh kamu posting semua itu di internet?" Saya menjawab tenang, "Aku hanya bicara kebenaran." Bagas terengah-engah. "Kamu sadar nggak kamu sedang menghancurkan keluargaku?" Saya tertawa tipis. "Keluargamu sudah menghancurkan dirinya sendiri sejak mereka berdiri di panggung hari ini." Dia terdiam beberapa detik, lalu suaranya merendah, nyaris memohon. "Mas mohon, hapus postingan itu, ya? Masalah kita selesaikan berdua, jangan diumbar begini." Saya menatap layar laptop, di mana postingan saya sedang mendapat ribuan interaksi, lalu berkata, "Waktu mbakmu posting jelek-jelekin aku, kenapa kamu nggak telepon suruh dia hapus?" Bagas tidak bisa menjawab. Saya melanjutkan, "Aku tidak memulai ini. Aku hanya mengakhirinya dengan cara yang paling adil." Saya menutup telepon. Bukan karena marah, tapi karena tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Malam itu, ponsel saya benar-benar panas. Tidak hanya keluarga Bagas, tapi juga kerabat dan kenalan mereka mencoba menghubungi. Ada yang memaki, ada yang memohon, ada yang bahkan mengancam. Tapi di antara itu semua, banyak sekali pesan dukungan. Orang-orang yang tidak saya duga ikut angkat bicara. Seorang rekan kerja senior mengirim pesan, "Kamu benar, Dek. Jangan biarkan siapapun mengajarimu cara hidup kalau mereka sendiri hidupnya tidak benar." Saya membacanya dan mata saya terasa sedikit panas. Bukan karena sedih, tapi karena untuk pertama kalinya hari itu, saya merasakan simpati yang begitu nyata. Sekitar tengah malam, postingan Riana tiba-tiba hilang. Saya duga dia sudah menghapusnya atau setidaknya menyembunyikannya saat situasi tidak lagi terkendali. Tapi itu tidak penting lagi. Cerita sudah menyebar, dan siapa yang perlu paham, sudah paham. Saya mematikan ponsel, meletakkannya di meja. Kamar kembali sunyi setelah hari yang penuh kekacauan. Saya berbaring di tempat tidur, menatap langit-langit, dan kali ini saya tidak lagi merasa berat. Saya tahu, setelah semua ini, saya tidak hanya pergi dari pernikahan yang salah, tapi juga berhasil mempertahankan hal yang paling penting, harga diri saya. Dan saya juga tahu ini belum berakhir. Tapi setidaknya mulai sekarang,
Sayalah yang akan menulis kelanjutan cerita hidup saya, bukan membiarkan orang lain menentukannya. Setelah badai di media sosial malam itu, saya pikir segalanya sudah mencapai puncaknya. Apa yang perlu diungkap sudah terungkap, apa yang perlu hancur sudah hancur. Tapi saya telah meremehkan harga diri dan kekeraskepalaan keluarga Bagas. Keesokan paginya, saat saya baru bangun, sebelum sempat menyentuh ponsel, ibu saya masuk ke kamar, wajahnya lebih tegang dari biasanya. Beliau meletakkan ponselnya di meja depan saya, suaranya merendah. Mereka telepon ibu dari pagi. Saya melihat layar, ada daftar panggilan tak terjawab dari nomor tak dikenal yang panjangnya belasan. Belum sempat saya bertanya, ibu melanjutkan, ibu nggak angkat. Tapi mereka kirim pesan, bilang mau bicara baik-baik, katanya kamu melebih-lebihkan masalah. Saya menghela napas panjang, duduk, dan meraih ponsel. Benar saja, bukan hanya satu, tapi banyak nomor tak dikenal menelepon sejak semalam. Tapi yang menarik perhatian saya adalah pesan dari nomor Ibu Laksmi sendiri. Tante mau bertemu untuk bicara baik-baik. Jangan sampai masalah ini jadi terlalu jauh. Saya menatap pesan itu beberapa detik, lalu tertawa kecil. Terlalu jauh. Kalimat ini seharusnya diucapkan kemarin, saat mereka memojokkan saya di tengah resepsi. Tapi sekarang, saat segalanya di luar kendali mereka, barulah mereka mulai takut. Saya tidak langsung menjawab. Saya turun untuk sarapan bersama orang tua. Suasananya sedikit lebih tenang, tapi tidak berat. Ayah saya tetap membaca koran seperti biasa, hanya sesekali melirik saya, seolah memastikan putrinya benar-benar baik-baik saja. Saya yang memulai pembicaraan. Mereka mau bertemu? Yah, Bu. Ibu saya langsung bereaksi, nggak usah. Mau bicara apa lagi? Tapi ayah saya meletakkan korannya, menatap saya. Kamu mau bertemu? Saya berpikir sejenak. Menghindar bukan cara saya, tapi saya juga tidak mau masuk ke dalam percakapan yang sia-sia. Namun, saya tahu, jika tidak diselesaikan tuntas, mereka akan terus mencari cara untuk mengganggu, bahkan mengusik keluarga saya. Saya mengangguk. Dita akan bertemu. Bukan untuk berdamai, tapi untuk benar-benar mengakhirinya. Ayah mengangguk pelan, tidak berkata apa-apa lagi. Ibu masih cemas. Hati-hati bicaranya, nak. Jangan sampai mereka balik bilang kamu tidak sopan. Saya tersenyum. Dita tidak perlu tidak sopan, Bu. Fakta saja sudah cukup. Pertemuan diatur siang harinya di sebuah kafe dekat rumah saya. Saya tidak mau ke rumah mereka, apalagi membiarkan mereka masuk ke rumah saya. Saat saya tiba, mereka sudah di sana. Ibu Laksmi, Riana, dan Bagas. Udaranya begitu berat, bahkan dari pintu masuk sudah terasa. Saya menarik kursi, duduk, tanpa basa-basi. Tante mau bicara apa? Ibu Laksmi menatap saya, matanya tidak lagi setajam kemarin, melainkan lebih lembut dengan penuh perhitungan. Beliau berkata perlahan, kejadian kemarin, Tante akui memang agak keterlaluan. Tapi kamu juga seharusnya tidak memperbesar masalah sampai sejauh ini. Saya tidak memotong, membiarkannya bicara. Bagaimanapun kalian sudah pacaran beberapa tahun, tidak mungkin hanya karena beberapa kata langsung bubar begitu saja. Setiap keluarga kan punya aturannya sendiri. Saya menatap lurus padanya. Aturan tidak salah, Tante. Yang salah adalah cara memaksakannya. Riana langsung menyahut, suaranya masih ketus. Kamu jangan berlebihan. Saya kan cuma bicara beberapa patah kata biar kamu paham adat keluarga. Saya menoleh padanya, suara saya tenang. Kalau Mbak pikir itu hanya beberapa patah kata, saya rasa Mbak perlu belajar lagi cara menghargai orang lain. Suasana mulai menegang. Bagas, yang sejak tadi diam, akhirnya angkat bicara. Dita, Mas mohon. Semua sudah begini, tolong hapus postingan itu. Nanti kita selesaikan baik-baik. Saya menatapnya, kali ini tanpa rasa iba sedikit pun. Kamu masih berpikir masalahnya ada di postinganku? Bagas terdiam. Saya melanjutkan. Masalahnya adalah apa yang telah keluarga kamu lakukan. Aku hanya membawanya ke terang. Ibu Laksmi menghela napas, mengubah nadanya. Baiklah. Anggap saja Tante minta maaf. Kamu juga harusnya berpikir lagi, jangan karena ego, kamu kehilangan hubungan yang sudah lama. Saya diam sejenak. Jika ini beberapa hari yang lalu, mungkin saya akan goyah.
Tapi setelah semua yang terjadi, permintaan maaf ini terlalu terlambat dan terlalu basa-basi. Saya bertanya langsung, seandainya kemarin saya tidak bereaksi dan diam saja menikah, apakah hari ini tante akan minta maaf? Beliau tidak menjawab. Keheningan itu adalah jawaban yang paling jelas. Saya mengangguk. Kalau begitu, tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Saya berdiri, tapi sebelum sempat melangkah, Bagas memegang tangan saya. Kali ini bukan menahan, tapi nyaris memohon. Mas tahu Mas salah, seharusnya Mas memihak kamu. Tapi kita masih punya kesempatan, kan, Dita? Saya menatap tangannya yang menggenggam tangan saya, lalu dengan lembut melepaskannya. Tidak, Bagas. Kesempatan tidak hilang dalam satu hari. Kesempatan itu sudah hilang sejak lama. Hanya saja, baru kemarin aku mau mengakuinya. Dia menunduk, suaranya serak. Mas benar-benar tidak mau kehilangan kamu. Saya menatapnya untuk terakhir kali dan berkata sangat pelan, kamu tidak kehilangan aku kemarin. Kamu sudah kehilangan aku sejak kamu memilih untuk diam. Saya berbalik dan pergi, tidak menoleh lagi. Kali ini tidak ada yang memanggil saya. Saat saya melangkah keluar dari kafe, sinar matahari sore menyorot mata saya, menyilaukan tapi begitu jelas. Saya menarik napas dalam-dalam, tidak ada lagi beban di hati. Percakapan itu bukan untuk memperbaiki, tapi untuk menutup. Dan saya berhasil melakukannya. Tapi saya tidak menyangka, malam itu ponsel saya akan sekali lagi panas. Bukan karena mereka mencela, tapi karena alasan yang sama sekali berbeda. Malam itu, saya pikir segalanya telah benar-benar berakhir setelah pertemuan di kafe. Saya sudah mengatakan semua yang perlu dikatakan, sudah menutup pintu yang seharusnya sudah saya tutup sejak lama. Tapi hidup terkadang tidak berakhir dengan sebuah titik, melainkan serangkaian gema yang panjang. Sekitar pukul 9 malam, saat saya sedang memeriksa pekerjaan di laptop, ponsel saya mulai bergetar terus-menerus. Tapi kali ini bukan panggilan celaan atau permohonan, melainkan panggilan dari orang-orang tak dikenal. Saya mengerutkan kening, mengangkat salah satunya. Di seberang sana seorang wanita, suaranya tergesa-gesa. Ini Mbak Anindita? Mbak, mau tanya, cerita yang Mbak posting itu benar? Saya sedikit terkejut tapi tetap menjawab, benar, Bu. Ada apa ya? Orang itu diam sejenak, lalu berkata pelan, saya, kenalan keluarga sana. Saya tidak menyangka ceritanya begitu. Saya telepon hanya mau bilang, tindakan Mbak sudah benar. Belum sempat saya bereaksi, dia sudah menutup telepon. Saya terdiam sejenak, menatap daftar panggilan yang terus masuk. Satu selesai, yang lain menelepon. Ada yang bertanya, ada yang hanya bilang semangat ya, Mbak, lalu menutup telepon. Saya mulai mengerti. Cerita ini tidak lagi berhenti di antara dua keluarga. Cerita ini sudah menyebar, dan orang-orang di luar, yang pernah mengenal atau berinteraksi dengan keluarga Bagas, mulai melihat sisi lain yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Ibu saya keluar dari dapur, melihat saya terus-menerus menerima telepon. Siapa itu, Nak? Saya tersenyum tipis. Orang asing, Bu, tapi bukan untuk memarahi. Ibu menghela napas lega, duduk di samping saya. Syukurlah. Ibu hanya takut orang salah paham sama kamu. Saya menggeleng. Siapa yang perlu paham, mereka akan paham, Bu. Tepat saat itu, sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. Saya membukanya, dan kali ini saya benar-benar terdiam. Pesan itu dari seorang wanita yang mengaku sebagai rekan bisnis lama Bagas, isinya sangat singkat. Mbak sebaiknya tahu, utang Bagas itu bukan cuma 500 juta. Dulu dia pinjam uang banyak orang, ada yang sampai sekarang belum kembali. Keluarganya tahu semua. Saya membaca pesan itu berulang kali, jantung saya berdebar pelan. Meskipun saya sudah curiga, tapi saat kebenaran dikonfirmasi sejelas ini, saya tetap merinding. Jika hari itu saya tidak berhenti, jika saya masuk ke dalam pernikahan itu, maka bukan hanya ratusan juta, tapi mungkin seluruh hidup saya akan terseret ke dalam lingkaran utang yang tidak pernah saya ciptakan. Saya meletakkan ponsel, bersandar di kursi. Rasa dingin menjalar di punggung saya, bukan karena takut, tapi karena beruntung. Beruntung saya sempat berhenti. Beruntung saya tidak membiarkan diri saya masuk ke dalam perangkap yang dibangun begitu rapi. Sekitar jam 10 malam, ponsel berdering lagi. Kali ini, Bagas. Saya menatap layar beberapa detik, lalu memutuskan untuk mengangkatnya. Suaranya di seberang tidak lagi keras.
tidak lagi mencoba menjaga muka, melainkan kelelahan yang nyata. Mas mohon, kita bicara untuk terakhir kalinya, bisa? Saya diam sejenak, lalu menjawab. Bicaralah. Bagas menghela napas. Mas tidak menyangkal apa yang kamu katakan. Mas punya utang, keluarga Mas juga tahu. Tapi Mas tidak berniat menipumu. Saya memejamkan mata, merasakan setiap kata. Tidak berniat, cara bicara yang sangat familiar, yang mudah membuat orang lain luluh. Tapi saya bukan lagi saya yang dulu. Saya bertanya, lalu kapan kamu berencana memberitahuku? Bagas diam. Saya tertawa hambar. Atau mungkin setelah kita menikah, saat aku sudah menjadi bagian dari keluargamu, saat aku tidak punya jalan untuk mundur lagi, dia tidak menjawab. Saya melanjutkan. Suara saya tenang dan dingin. Bagas, aku tidak menyalahkanmu karena kesulitan finansial, semua orang bisa mengalaminya. Tapi aku tidak bisa menerima caramu dan keluargamu menjadikanku sebagai solusi finansial. Di seberang sana hanya terdengar suara napas. Sesaat kemudian dia berkata pelan, Mas minta maaf. Dua kata itu akhirnya terucap. Tapi sayangnya, sudah sangat terlambat. Saya menjawab, permintaan maaf ini seharusnya datang jauh lebih dulu. Saya berhenti sejenak, lalu menambahkan. Tapi bagaimanapun, aku berterima kasih. Bagas terkejut. Terima kasih untuk apa? Saya tersenyum, meski dia tidak bisa melihat. Terima kasih karena kamu membiarkan semuanya terjadi di saat yang tepat, sehingga aku punya cukup alasan untuk pergi. Saya menutup telepon. Kali ini benar-benar yang terakhir. Saya meletakkan ponsel, mematikan nada dering. Ruangan menjadi sunyi. Saya berjalan ke balkon, menatap jalanan di bawah yang ramai. Kehidupan di luar sana terus berjalan normal. Kendaraan lalu lalang, lampu-lampu menyala. Tidak ada yang tahu bahwa beberapa jam yang lalu, hidup saya baru saja berbelok ke arah yang sama sekali berbeda. Tapi saya tahu, dan yang terpenting, saya tidak menyesal. Hari-hari berikutnya, segalanya perlahan mereda. Cerita saya masih dibicarakan, tapi tidak lagi seheboh sebelumnya. Saya kembali bekerja, kembali ke ritme hidup saya. Terkadang saat sendirian, saya masih memikirkan semuanya kembali. Bukan untuk menyesal, tapi untuk mengingatkan diri sendiri bahwa saya pernah berdiri di depan sebuah pilihan besar, dan saya telah memilih dengan benar. Saya tidak kehilangan sebuah pernikahan. Saya hanya menghindari sebuah kehidupan yang salah. Dan jika ada yang bertanya pada saya apa hal terpenting dari cerita ini, saya akan menjawab dengan sederhana, keberanian untuk membela diri sendiri, bahkan ketika harus menghadapi seluruh dunia yang menentang. Hidup tidak selalu memberi kita kesempatan kedua, tapi ketika kesempatan itu datang, jangan pernah ragu untuk mengambilnya. Dan untuk Anda, jika Anda berada dalam hubungan yang membuat Anda merasa dipaksa atau tidak dihargai, tanyakan pada diri sendiri, apakah Anda mempertahankannya karena cinta, atau karena takut kehilangan sesuatu yang Anda pikir seharusnya menjadi milik Anda? Terkadang, melepaskan bukanlah kegagalan, melainkan satu-satunya cara untuk menyelamatkan diri sendiri. Dan jika Anda telah mengikuti cerita ini sampai akhir, silakan tinggalkan pemikiran Anda di kolom komentar.